Shalom semua. Senang bisa ada di sini. Saya berterima kasih Pak Irwan, Ibu Angelin, Ibu Priscilla yang memberikan kesempatan saya untuk ada di sini membagikan firman yang Tuhan hari-hari ini bicara pada saya. Berjalan dalam kesehatan ilahi. Sebelumnya mungkin sedikit perkenalan, saya ini murid di Charis Bible College, angkatan yang keempat, sekarang ada di level 3. Waktu saya diminta untuk membagikan firman, saya tanya Tuhan tentang kesembuhan dan Tuhan mulai bicara tentang kesehatan ilahi. Bahwa kita semua itu bisa hidup di dalam kesehatan ilahi. Dan ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Begitu banyak orang yang mati sebelum waktunya. Pengkhotbah bilang, mengapa kamu mau mati sebelum waktunya? Setiap kali saya lihat ya di WhatsApp, ada yang meninggal ya, masih muda lagi jadi CEO, lagi jadi pemimpin. Saya tuh mulai menjerit di dalam hati saya. Saya bilang harusnya dibangkitkan. Suami saya meninggal 2010, hampir 14 tahun yang lalu. Waktu itu dia sedang ada di dalam jabatan yang bagus sekali di Bank Indonesia. Dan saya tahu isi hatinya untuk menjadi berkat buat bangsa ini. Waktu itu saya berdoa, berusaha membangkitkan dia 2 hari lamanya. Dia gak bangkit. Tapi saya bikin komitmen sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau masih berikan aku hidup, pakai aku. Aku akan pastikan banyak orang bisa mendengar kabar baik. Dan mereka memberikan hidupnya dan mengalami janji-janji Tuhan. Waktu itu saya belum tahu punya pemahaman seperti yang saya punya sekarang. Sekarang apa yang mau saya bagikan ini, saya rindu untuk kita semua tangkap. Kenapa? Saya lihat di sini semua teman-teman saya banyak. Tuhan punya visi luar biasa. Kita mau pastikan kita akan selesaikan panggilan kita. Kita mau pastikan kita akan berjalan di dalam kesehatan yang ilahi. Seperti tadi kesaksian. Kita punya otoritas kok. Terus mungkin ada yang bertanya, wah kalau kita sehat terus gimana kita mau mati? Kita mati gak perlu sakit Bapak Ibu. Kenapa harus sakit-sakitan untuk mati? Kematian di dalam Alkitab dikatakan to be absent from this body is to be present with the Lord. Kematian adalah waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita gak perlu sakit-sakit. Untuk saya pribadi, saya berdoa selalu, Tuhan aku mau mati waktu selesai semua tugasku di bumi. Dan aku mau kembali ke rumah Bapa dengan berkemenangan. Kenapa kita gak bisa punya kerinduan seperti itu? Karena memang sakit penyakit sudah dibayar. Firman tadi katakan ya, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Yang dilakukan Yesus di kayu salib sudah selesai, cukup. Untuk kita bisa hidup di dalam kesehatan ilahi, Tuhan mulai bukakan satu rahasia ini. Yaitu tentang kerajaan Allah. Karena saya percaya firman Tuhan katakan ya di Kejadian 6. Waktu sebelum Nuh diutus, manusia sudah semakin rusak. Tuhan bilang umur manusia akan 120 tahun saja. Dulu saya pikir saya udah separuh nih. Tapi waktu saya dengar firman itu saya tahu saya bahkan belum even mid age. Ya, berarti 60, kalau di sini ada yang di bawah 60, itu belum separuh dari apa yang Tuhan janjikan. Kita bisa punya kehidupan yang berkemenangan, sehat terus. Kalaupun kita harus pulang ke rumah Bapa, tidak perlu lewat sakit penyakit. Buat apa? Setiap kali saya lihat di WhatsApp ya, ada orang yang sakit. Sakit itu adalah penderitaan, itu belenggu, itu penganiayaan. Dan semua itu udah dibayar oleh Yesus di kayu salib. Kenapa kita harus tanggung? Apa yang sudah diselesaikan Yesus di kayu salib itu adalah milik kita yang sah. Nah ini yang kita harus pahami untuk kita bisa berjalan dalam kesehatan ilahi. Sampai kita selesaikan. Mazmur 91 bilang dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau. Mau berapa lama itu terserah kita. Maksimal 120 tahun.
Nah, untuk berjalan dalam kesehatan ilahi kita harus mengerti bahwa Yesus datang itu membawa Injil kerajaan. Bedakan Injil keselamatan dan Injil kerajaan. Injil keselamatan hanya bicara tentang pengampunan dosa kita dan kita sudah diselamatkan. Tapi banyak orang Kristen hanya sampai di situ pewahyuannya sehingga mereka merasa aman. Yang penting saya sudah terima Yesus. Kalau saya mati, saya pasti masuk ke sorga. Tapi waktu kita baca benar-benar firman, Yesus selalu memberitakan Injil kerajaan. Injil kerajaan ini adalah untuk menjadikan kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Tuhan gak mau cepat-cepat kita pulang ke rumah Bapa. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan di bumi ini. Kalau kita cuma mau selamat, mati masuk ke sorga, ya artinya cepat-cepat aja kita pulang ke rumah Bapa. Tapi Yesus bahkan mengajarkan ya, berdoalah seperti ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya Tuhan tuh lagi mau bekerja sama dengan gereja untuk menghadirkan kerajaannya di bumi. Kerajaan Allah itu apa sih? Bahkan Kolose 1 ayat 13 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Siapa di sini yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Artinya engkau sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Engkau sudah dilepaskan dari kuasa sakit penyakit. Engkau sudah dilepaskan dari kuasa kegagalan, kuasa kemiskinan. Engkau sudah dibebaskan dan engkau sudah dipindahkan masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Apa maksudnya? Saya masih ada di bumi ini. Kerajaan bicara tentang pemerintahan Tuhan. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menebus dosa kita supaya kita kalau mati masuk ke sorga. Tapi Yesus bawa kerajaan Allah. Itu sebabnya dia selalu memberitakan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu bicara tentang pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan. Dan dia berkata Injil kerajaan ini yang harus disebarkan di seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan itu bicara tentang apa? Kalau kita lihat satu kerajaan itu pasti ada rajanya dong. Injil kerajaan dari anaknya yang kekasih itu artinya Yesus menjadi raja di situ. Dan dia dikatakan raja di atas segala raja. Apa maksudnya? Yesus itu kan adalah firman yang telah menjadi manusia. Waktu kita bicara tentang Injil kerajaan, itu bicara tentang Tuhan setelah menebus kita, menjadikan kita ciptaan yang baru, memberikan rohnya tinggal diam di dalam kita. Dia tuh kasih kerajaan ke kita untuk kita bisa beroperasi, bekerja, berjalan, hidup di dalam kerajaan ini. Kerajaan itu apa? Di mana Yesus adalah raja. Di mana firman, dia yang adalah firman menjadi manusia. Di mana firman itu adalah yang pertama dan yang terutama. Dia raja di atas segala raja. Artinya waktu kita ada di dalam kerajaan Allah, kita ada di dalam kuasa di atas segala kuasa. Kuasa sakit penyakit dikatakan ada di bawah kaki Yesus. Kemiskinan, semua nama yang dapat disebut ada di bawah kaki Yesus. Waktu kita dibawa masuk ke dalam kerajaan, kita tuh dibawa masuk ke dalam pola kerja, cara kerja, pemerintahan di mana Yesus adalah raja, di mana kehendak Allah harusnya yang terjadi, dan di mana cara mainnya, peraturannya itu peraturan menurut Tuhan. Seperti apa sih kehendak Tuhan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di dalam kerajaan Allah prinsipnya Allah itu adalah kasih. Di dalam kerajaan Allah bagaimana kita bisa terima semua janji Allah yang katanya adalah ya di dalam Kristus. Itu waktu kita beroperasi menurut hukum anugerah dan iman. Sebab keselamatan itu adalah anugerah. Oleh iman kita terima. Cara kerjanya begitu.
Di dalam kerajaan Allah kita bisa menikmati setiap kehendak Allah, setiap janji Allah, kesembuhanmu, pemulihanmu, kemenanganmu. Engkau dikatakan akan naik dan tidak turun. Engkau dikatakan akan terus dari kekuatan kepada kekuatan. Semua itu bisa kita alami, itu janji Allah. Ya, di dalam Kristus. Untuk kita bisa mengalaminya, kita harus beroperasi di dalam kerajaan. Di dalam pemerintahan, di dalam tata caranya. Gimana tata caranya? Yesus yang adalah firman itu yang terutama. Firman gak mungkin salah. Dan kita terima semua janji Allah itu bukan kekuatan dengan pekerjaan kita. Itu adalah anugerah. Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib. Kita tinggal terima dengan iman. Di dalam kerajaan Allah artinya apapun yang engkau perlukan ada di dalam kerajaan itu. Semua janji Allah ada di dalam kerajaan itu. Dan termasuk sakit penyakit ada di dalam kerajaan itu. Kita coba lihat ya slide selanjutnya. Kesembuhan adalah bagian dari kerajaan. Waktu kita lihat di Lukas 9 ayat 11. Yesus tuh setiap kali waktu dia di bumi. Dia selalu berjalan berkata-kata tentang kerajaan Allah. Dia memberitakan tentang Injil kerajaan. Lalu apa? Kesembuhan mengikuti. Kesembuhan itu otomatis waktu kita ada di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena itu kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu itu kehendak Tuhan? Kita baca Yesaya 53 ayat 10. Slide yang selanjutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Bayangin ya, bahasa Inggrisnya itu it pleased God to bruise him. Menyenangkan Tuhan untuk membuat Yesus itu sakit. Kenapa? Supaya kita gak perlu tanggung apa yang Yesus sudah tanggung. Itu sebabnya kita harus percaya kesembuhan ini otomatis. Yesus gak pernah memberitakan, mengajarkan tentang bagaimana kesembuhan. Dia mendemonstrasikan kesembuhan. Setiap kali dia memberitakan Injil kerajaan, maka kesembuhan itu akan ikut. Orang yang percaya terima kesembuhan. Dan 1 Petrus tadi dikatakan 1 Petrus 2 ayat 2, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kita harus pahami di sini kesehatan ilahi dan kesembuhan itu adalah kehendak Bapa. Gak perlu lagi kita ditipu oleh iblis untuk memikirkan seperti tadi kesaksian ya. Bahwa mungkin Tuhan mau menguji saya, Tuhan mau mengajar saya. Gak perlu. Dan juga gak perlu kita pikir, aduh saya masih begini, saya masih begitu. Keselamatan yang kita terima itu hanya adalah anugerah melalui iman kita. Itu bukan perbuatanmu, bukan karena perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah kalau keselamatan kita terima sebagai anugerah melalui iman kita kepada Yesus, kesembuhan juga seperti itu. Di dalam kerajaan Allah kesembuhan itu pasti harus ikut. Kenapa? Karena itu kehendak Allah. Jadi sebenarnya waktu saya merenungkan hal ini, Tuhan itu kan ajarin kita berdoa. Berdoalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu. Jadi sebetulnya Tuhan tuh mau empower kita lagi. Memperlengkapi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami semua janji Tuhan. Yang dia kasih apa? Kerajaannya. Kita lihat di sini ya. Bapa berkenan memberi kerajaannya dan kerajaan itu ada di dalam diri orang percaya. Lukas 12 ya ayat 12 sampai 33. Makanya Yesus bilang, tetapi carilah dahulu kerajaannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut hai kawanan kecil karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ini bicara tentang apa sih? Waktu Yesus bilang jangan takut. Orang dunia itu cari apa yang harus dia makan, apa yang harus dia pakai. Tapi di dalam kerajaan Allah kita tuh punya semua. Makanya dia bilang jangan takut, Bapakku telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaan itu adalah pemerintahan Tuhan
yang Tuhan kasih ke kita sehingga kita nggak perlu lagi hidup dari hukum dunia. Di Roma dikatakan ya, Tuhan telah membebaskan kita, memerdekakan kita sehingga kita bisa merdeka, nggak tunduk lagi kepada hukum dosa dan hukum maut. Di dalam kerajaannya kita tuh bisa punya semua. Kalau Tuhan kasih kerajaannya kepada kita, itu bicara tentang Tuhan bukan cuma kasih berkatnya, tapi Tuhan kasih otoritasnya, Tuhan kasih kuasanya untuk kita bisa beroperasi seperti original plan-nya Tuhan atas manusia. Lukas 17 ya, 20 sampai 21 dikatakan kerajaan Allah ada di antara kamu, tapi bahasa Inggrisnya the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah tuh bukan ada di tengah-tengah kita seperti ini, enggak. Kerajaan Allah tuh ada di dalam kita dikatakan. Nah, apa maksudnya? Kerajaan Allah ada di dalam kita karena dia kasih rohnya kepada kepada kita. Rohnya tinggal di dalam kita. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu membawa segala kepenuhan Tuhan di dalam kita, termasuk pemerintahannya Tuhan. Kita nggak perlu lagi tunduk kepada apa yang ada di dunia fakta. Kita bisa hidup menurut kerajaannya. Roh Allah ada di dalam kita. Sama seperti Yesus 2000 tahun yang lalu waktu dia bilang Roh Allah ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Kita pun sekarang bisa berkata seperti itu. Roh Allah ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk apa? Memberitakan kabar baik. Memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan. Penglihatan bagi orang buta. Membebaskan orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Di Korintus bahkan dikatakan keselamatan itu adalah sekarang. Apapun yang kita imani sekarang kita bisa terima. Waktu kita tahu bahwa roh Allah yang di dalam kita, ini mungkin ya Roh Kudus itu kan roh penghibur gitu ya. Selalu kita pikir cuma ya dia menghibur kita kalau kita sedih. Tapi ayo sama-sama kita pahami. Dikatakan the kingdom of God is within you. Kesembuhan artinya ada di dalammu. Cara kerjanya gimana? Selalu by grace through faith. Melalui anugerah dengan oleh iman kita. Semua janji Tuhan. Kita mau apapun kita nikmatin. Apa yang sudah dijanjikan oleh Yesus yang adalah ya di dalam Kristus. Waktu kita imani bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatanku. Kita bisa terima. Kita perlu pemulihan di keluarga, kita perlu promosi, kita perlu kesembuhan. Dan kita juga mau berjalan di dalam kesehatan ilahi. Terima itu, karena itu adalah bagian kita. Jadi kerajaan Allah ada di dalam kita, karena roh Allah ada di dalam kita. Ya, 1 Korintus 4 ayat 20 mengatakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Di dalam kita tuh ada kuasa. Ya, Roma 14 ayat 17 mengatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Waktu kita mulai depresi, waktu kita mulai stres, kita sedih, kita harus tahu, harusnya enggak seperti itu. Kerajaan Allah ada di dalamku. Orang percaya itu dipanggil untuk mendatangkan kerajaan Allah dan menjadikan kehendak Allah di bumi termasuk hidup dalam kesehatan ilahi. Kalau kita lihat Ibrani 1 ayat 2 dikatakan di situ ya pada akhir zaman ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Yesus tuh sudah ditetapkan untuk berhak menerima segala yang ada. Artinya warisan. Nah kita ini dibilang joint heir. Ya, bersama-sama Yesus menjadi pewaris. Artinya semua yang ada yang diberikan kepada Yesus yang menjadi milik Kristus itu juga milik kita. Ya enggak? Untuk apa sih? Tuhan sekali lagi mau kita hidup tuh
untuk membagikan kerajaan itu sebenarnya. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi sebenarnya manusia menyerahkan otoritas itu kepada iblis. Otoritas atas apa? Atas dunia. Kejadian 1 ayat 28, ya Tuhan berfirman, Tuhan menciptakan kita sesuai citranya, sesuai dengan rupanya. Untuk kita apa? Dia katakan be fruitful and multiply. Bukan cuma masalah beranak cucu. Berbuah dan bermultiplikasi dalam segala hal. Kita tuh diberikan kuasa untuk menghasilkan, memproduksi, berbuah, bermultiplikasi. Untuk apa? Menundukkan bumi. Punya pengaruh atas bumi. Tuhan itu memberikan bumi kepada anak manusia. Mazmur 115 kalau nggak salah bilang langit-langit itu adalah kepunyaan Tuhan. Tetapi bumi telah diberikan kepada anak manusia. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tuh sebenarnya menyerahkan otoritas itu kepada iblis. Kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi di bumi ini, itu semuanya sudah kacau balau. Sakit penyakit, celaka, semua masalah akibat dosa, akibat ulah iblis. Tapi Tuhan gak bisa datang sekonyong-konyong untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Karena bumi telah diberikan kepada anak manusia. Artinya untuk melakukan sesuatu di bumi, Tuhan perlu manusia. Tuhan perlu tubuh. Dan luar biasa nih skenarionya Tuhan. Dia mau datang sebagai manusia untuk menebus kita. Tapi bukan cuma untuk menebus kita dan mau bawa kita ke rumahnya di sorga. Tapi untuk mengembalikan otoritas itu kepada kita. Untuk kita bisa menjadi berkat atas bumi. Untuk kita mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Artinya apa? Tuhan perlu kita nih sekarang. Itu sebabnya firman Tuhan selalu berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Apakah kita, bagaimana perasaan kita kalau kita lihat di sekitar kita banyak orang dianiaya, ada dalam belenggu, sakit penyakit, mati muda. Saya baru dengarkan Andrew ya waktu mau mempersiapkan ini, Andrew Womack tuh cerita. Dia Charis Bible College, saya nggak tahu ini di Amerika, bukan hanya di Amerika, seluruh dunia. Itu sudah membangkitkan lebih dari 50 orang mati dari komunitas Charis Bible College. Andrew sendiri bilang di Alkitab itu cuma tercatat ada 8 kebangkitan orang mati. Tapi komunitas Charis Bible College itu sudah membangkitkan lebih dari 50 orang. Amin. Dan Andrew bilang, dia membangkitkan 4 orang dari kematian. Tapi dia bilang, kalau saya lebih banyak lagi berdoa, mungkin lebih banyak jumlahnya. Ya enggak? Kalau kita lihat ada orang mati belum waktunya, at least kita coba bangkitin. Kita tahu sekarang kuasanya ada di dalam kita. Kenapa kita enggak coba bangkitin? Saya baru belajar sekarang setelah di Charis bahwa itu juga sangat tergantung dari kehendak bebas sang yang kita bangkitkan itu. Itu sebabnya waktu itu suami saya nggak bangkit. Dia belum mendapatkan pembaruan budi. Jadi dia mau pulang. Padahal masih banyak yang harus dikerjain di sini. Berapa banyak orang di sekitar kita yang belum selamat. Apa yang mau kita lakukan? Apa kita cuma mau sendirian? Saya percaya waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, kita nggak akan bisa tinggal diam. Hatinya Tuhan itu pasti ada di dalam hati kita. Kita pasti mau melakukan sesuatu. Itu sebabnya Paulus bilang, aku sebetulnya bisa pulang, bisa di sini. Aku sebetulnya lebih pengen pulang, lebih enak di sana. Tapi ada banyak hal yang aku harus lakukan di sini. Tuhan mau tidak ada yang binasa. Come on, ada banyak tugas yang harus kita lakukan. Saya mau pulang waktu saya penuh, selesaikan tugas saya. Sampai Tuhan bilang, well done. Ya enggak? Kita harus tahu, kita itu diberikan kerajaan itu bukan buat diri kita sendiri.
Itu sebabnya Yesaya 51 ayat 16 mengatakan, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Tuhan perlu tubuh, Tuhan perlu manusia untuk kembali memenangkan dunia yang sudah hancur karena dosa dan karena tipu daya iblis. Tuhan perlu kita. Kita yang sudah dibaharui pembaruan, mengalami pembaruan budi dan kita mengerti janji Tuhan. Bukan hanya untuk hidup kita, berjalan dalam kesehatan ilahi. Tapi untuk kita bisa membagikan, membentangkan lagi bumi melalui firman yang Tuhan taruh di dalam mulut kita. Waktu kita hidup di dalam kerajaan, rajanya adalah Yesus. Apa yang Yesus katakan, apa yang firman katakan, itu yang harus terjadi. Karena apa yang dia katakan itu adalah kehendak Tuhan. Dan kita mau pastikan kehendakmu terjadi di bumi. Tuhan gak bisa buat kehendaknya jadi begitu aja. Karena otoritas atas bumi itu sudah diberikan kepada manusia. Dia butuh kita untuk menghadirkan kerajaannya. Tapi dia perlengkapi kita dengan cara apa? Dia kasih rohnya tinggal di dalam kita. Beritakan Injil kerajaan itu. Matius 10 bilang dia menyuruh murid-muridnya dan berkatakan beritakanlah kerajaan Allah telah datang, telah dekat. Waktu itu Yesus belum bangkit. Sekarang Yesus telah mati, telah bangkit dan dia kasih rohnya ada di dalam kita. Dan rohnya tidak sekali-kali akan meninggalkan kita. Kerajaan Allah ada di dalam kita. Come on. Sebelum kita bangkitin orang mati kita pastikan kita hidup di dalam kesehatan ilahi. Jangan cepat-cepat mau pulang. Kalaupun mau pulang gak perlu lewat sakit penyakit. Sakit penyakit itu jahat ibu bapak. Coba lihat deh orang yang sakit. Ditindas. Kesakitan. Saya kemarin beberapa minggu yang lalu ada reuni SMA. Ada satu teman yang sakit lupus mungkin dari umur 30. Sekarang dia udah 50-an. Dan dia katakan setiap kali penyakit itu datang. Dia suka hampir setiap hari itu katanya badannya sakit banget. Dan dia tapi pemahamannya dia waktu itu adalah oh yang penting Tuhan selimuti aku. Jadi dia menikmati sakit penyakitnya sambil merasakan Tuhan sedang menyelimuti dia. Tapi waktu saya sampaikan kabar baik ini saya bilang kamu gak perlu mengalami itu semua. Yesus sudah bayar. Gak enak loh sakit. Yesaya 53 dia bilang dia sudah menyembuhkan sakit penyakit kita dan saya lupa ya. Itu bicara tentang sakit secara fisik maupun pain yang ada di dalam pikiran kita. Bukan cuma sakit penyakit secara fisik. Saya punya ada keluarga yang kemarin saya kunjungi. Dia bilang gimana om saya. Aku ini suami saya orang Jawa kan. Nah aku ini sakit tapi gak sakit. Kenapa? Pikirannya sakit. Tapi itu semua sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Dan dia kasih kerajaannya kepada kita. Artinya apa? Kita hanya perlu hidup di dalam kerajaannya. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu hidup di mana? Apakah kita sudah hidup di dalam kerajaannya itu? Hidup di dalam kerajaan gimana sih? Jadikan Yesus rajamu. Apa yang dia titahkan, apa yang dia firmankan itulah kebenaran. Jadikan kehendak Tuhan itu terjadi di bumi melalui hidup kita. Dan cara kerjanya gimana? Anugerah oleh iman. Engkau gak perlu harus puasa dulu gitu ya. Wah pokoknya menderita, gak perlu. Iman. Terima itu sebagai karya yang sempurna dari Yesus Kristus. Kita sudah ada di dalam perjanjian yang baru, perjanjian yang lebih baik, janji-janji yang lebih baik. Terima dengan iman, terjadi. Sederhana. Tapi seringkali kita gak membiarkan Yesus jadi raja. Kenapa? Karena kita keluar lihat keadaan. Jadi bukan firman lagi raja di atas segala raja. Karena kita izinkan jiwa kita, emosi kita dipengaruhi oleh apa? Keadaan.
bergerak di dalam kerajaan Allah itu betul-betul harus hanya firman. Tadi seperti kesaksian. Percaya bahwa Dia yang berfirman setia. Firman-Nya tidak mungkin gagal. Dan kita terima semua itu dengan iman. Nah, yang selanjutnya di sini Matius 16 ayat 19. Itu sebabnya Yesus kasih kunci kerajaan sorga kepada kita. Karena Yesus tuh dia bilang gini, aku akan pergi pulang ke rumah Bapa. Tapi aku akan kasih rohku. Dan apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di sorga. Jadi intinya Tuhan tuh lagi mau mengajak kita bekerja sama. Ayo kembalikan bumi. Bumi yang pernah aku berikan kepada manusia. Tetapi yang manusia telah serahkan kepada musuh. Sehingga hancur-hancuran. Aku mau kasih kerajaanku kepadamu. Bergeraklah di dalam kerajaan itu. Datangkan kehendak Tuhan. Jadikan kehendak Tuhan. Datangkan kerajaannya ada di bumi. Dan dia kasih otoritas. Kunci kerajaan sorga itu. Nah ayat yang selanjutnya bilang Roma 8 ayat 11. Itu menjelaskan bahwa kuasa kebangkitan itu. Dan kuasa kesembuhan itu bahkan telah ada di dalam kita. Karena kerajaan Allah ada di dalam kita. Ini ayat favorit saya. Roma 8 ayat 11 mengatakan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini powerful Bapak Ibu. Coba renungkan. Kita nggak perlu, ada beberapa metode kesembuhan. Kalau kita lihat ya di Alkitab. Markus 16 bilang apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan tumpang tangan dan orang akan sembuh. Ya nggak? Jadi ada metode tumpang tangan. Tapi saya baru mengerti ini bicara tentang bagaimana orang percaya bergerak. Memanifestasikan kuasa kerajaan dengan menumpangkan tangan. Targetnya siapa? Orang yang belum percaya. Ya enggak? Lalu ada juga apa? Oh kalau kamu sakit panggil penatua. Ini mungkin untuk bayi-bayi Kristen. Tapi kalau kita belum sempat dapat tumpang tangan. Waduh Karis Healing masih sebulan lagi. Saya udah menggigil nih. Gimana nih? DBD nih. Kita harus tahu. Roh Dia ada di dalam kita. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalammu, roh itu juga yang akan memberikan kehidupan kepada tubuhmu yang fana. Gak usah tunggu Karis Healing. Gak usah undang Ibu Cila. Ibu Cila lagi sibuk kali. Gimana nih? Mulai perkatakan. Saya begitu. Saya mulai ada gres-gres. Sekarang aku lepaskan kuasa kebangkitan yang ada di dalam rohku. Menghidupkan setiap sel tubuhku. Menghidupkan setiap organ tubuhku. Di dalam nama Yesus. Kuasa itu ada di dalam Bapak dan Ibu. Kerajaannya Dia kasih. Beserta dengan kuasa kebangkitannya. Sekarang mulai terus perkatakan setiap hari. Rasa gak enak, lepaskan roh kehidupan itu. Roh kebangkitan. Ini bahkan ya di Efesus 1, Paulus itu berdoa. Dia tuh berdoa gini, dia nggak berdoa, Tuhan biarlah Engkau tambahkan kuasamu. Tuhan biarlah Engkau sembuhkan umatmu. Dia nggak berdoa gitu. Coba lihat bagaimana dia berdoa. Dia berdoa, aku berdoa supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Ini dianoia mata hati. Bagaimana kita melihat dengan roh kita. Siapa kita di dalam roh. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi siapa? Bapak Ibu. Betapa kaya warisannya itu begitu mulia, begitu kaya. Sudah ditentukan buat Bapak Ibu. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Selanjutnya dikatakan sesuai dengan kuasa yang dipakai untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati.
Seperti itulah kuasa Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kita. Kuasa yang sama yang dia pakai untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasanya gak main-main. Kita yang seringkali belum mengaktifkan itu. Kita yang seringkali gagal paham. Kita lupa siapa kita, itu sebabnya saya undang Bapak Ibu yang belum bersekolah di Charis Bible College, mari diperlengkapi, mendaftar. Ini masalah hidup atau mati Bapak Ibu. Ini masalah hidup atau mati. Apakah kita terima pewahyuan yang sesungguhnya? Supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan apapun yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita memuliakan Tuhan. Amin. Nah, sekarang saya mau izinkan ya dalam 13 menit ini bagaimana kita dapat berjalan dalam kesehatan ilahi. Ini kuncinya. Pertama, miliki mentalitas pewaris kerajaan Allah. Kesehatan itu adalah warisan kita yang sah. Sakit penyakit itu ilegal. Kalau dia ketok-ketok jangan dibukain pintu, dikasih masuk, dikasih minum teh, disayang-sayang, dielus-elus. Jangan. Dia ilegal. Saya mau membagikan satu konsep tentang kepemilikan, property rights yang saya dapatkan pewahyuan yang luar biasa. Kita tahu ya, kalau kita punya rumah itu ada hak kepemilikannya. Tapi kita tahu hak kepemilikannya bisa dilihat dari apa? Sertifikat. Ya, mobil, hak kepemilikannya ada di mana? BPKB. Namanya nama siapa? Ya enggak? Nah, sekarang ini istilahnya seperti ini. Yesus sudah memberikan warisan. Di dalam Dia adalah ya buat setiap janji Allah. Tapi kita harus balik nama dulu. Banyak orang gak merasa memiliki janji Tuhan itu. Akibatnya apa? Bisa dicuri. Coba lihat, kalau kita tahu ya, ada orang-orang yang tinggal di rumah kontrakan, nyewa. Itu rasa kepemilikannya pasti beda sama orang yang memang tinggal itu adalah rumahnya, ya enggak? Saya tahu ada orang yang sekian lama tinggal di rumah kontrakan atau rumah dari kantor. Itu mau disuruh benerin ini, aduh kan ini bukan punya saya gitu. Saya ada petani waktu itu, saya sebagai dosen saya juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Ada petani-petani yang saya berdayakan di daerah Balaraja. Pak, ayo Pak, kita bantu biar tanam organik. Nanti kita bantuin untuk jual. Dia bilang, ah enggak Bu. Loh kenapa? Itu soalnya saya kan nanamnya di tanah PT gitu. Bukan punya dia. Lah, Bapak boleh gak nanam di situ? Boleh, udah berapa lama? 7 tahun. Tapi dia gak punya rasa kepemilikan. Jadi bahkan waktu saya bilang, ayo Pak, dia gak mau ah. Soalnya takut, tiba-tiba saya lagi berusaha, tiba-tiba mau dipakai, tanahnya gimana? Kalau kita gak punya hak pengertian bahwa kita punya kepemilikan atas janji Tuhan, iblis tahu. Iblis bisa baca siapa yang gak punya kepemilikan. Mindset kepemilikan itu. Dia bisa tahu. Makanya dia akan mulai curi. Kenapa? Karena kalau orang gak merasa memiliki, dicuri juga gak apa-apa. Tapi kalau kita tahu itu adalah hak warisanku yang sah, kita gak akan pernah biarkan siapa yang mau mencuri daripada kita. Amin. Roma 8 ayat 7 mengatakan ya, kita ini adalah ahli waris bersama-sama dengan Yesus. Ini bukan bagi dua. Seperti mungkin kalau suami istri ya tinggal di dalam satu rumah, itu kan rumah milik kita bersama. Seperti itu juga warisannya. Yesus sama kita sama-sama memiliki setiap janji Allah itu. Dan Ibrani 9 ayat 17 bilang karena suatu wasiat baru sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Tadi kita udah ambil perjamuan kudus, kita memberitakan kematian sang pembuat wasiat. Sehingga setiap janji Allah adalah ya di dalam Kristus. Dan kita amenkan, kita harus punya mentalitas bahwa kita itu pewaris. Sakit penyakit ini adalah warisan yang sah milik kita. Sakit
kesembuhan. Sakit penyakit itu ilegal. Jangan izinkan iblis mulai masuk dengan coba-coba. Jangan sampai udah parah dulu baru sadar, jangan. Kita harus bisa say no. Yang kedua, kita perlu hidup dalam kerajaan Allah, itu bicara tentang kita hidup di dalam roh. Karena kerajaan Allah itu kan tadi tentang kuasa, tentang Roh Kudus. Artinya kita harus bisa berjalan di dalam roh. Tapi kabar baiknya Roma 8 itu mengatakan, kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Karena apa? Karena ada Roh Kristus di dalammu. Pastikan kita yang sudah hidup di dalam roh, pikiran kita selaraskan dengan siapa kita di dalam roh. Jangan lagi bilang aku ini sakit lah. Aku ini udah 10 tahun kena diabetes. Ini emang dari mamaku, dari bapakku gitu ya. Jangan begitu lagi. Ya, pikiran kita harus diselaraskan dengan siapa kita di dalam roh. Itu sebabnya 3 Yohanes 1 ayat 2 bilang, aku berdoa semoga kamu baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Mau hidup dalam kesehatan ilahi, kita harus pastikan jiwa kita sejahtera. Karena itu berbanding lurus. Jiwa yang sejahtera itu pasti fisiknya juga sejahtera sehat. Dan juga kita sejahtera dalam segala hal. Gak ada lagi kemiskinan. Gak ada kegagalan. Amin. Yang ketiga, saya cepat aja ya. Kerajaan Allah bekerja dengan hukum iman. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Caranya cuma itu. Dengan hati percaya tapi mulut mengaku dan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Seperti tadi kesaksian, waktu dia percaya bahwa Yesus sudah menyembuhkan, dia ambil tindakan. Dia tolak semua sakit penyakit. Dia tidak tunduk, tidak kebiasaan nih. Kayaknya gak enak nih kalau belum minum obat gitu kan. Tapi ambil langkah. Ada 2 cerita di Alkitab yang kita bisa belajar bagaimana cara kerja firman. Matius 9:21 itu bicara tentang wanita yang sakit pendarahan. Waktu wanita itu berkata, asalku jamah saja jubahnya pasti aku sembuh. Ini kita coba bayangin ya, ini kerajaan nih. Kerajaan bekerja melalui prinsip iman. Waktu kita punya iman, bahkan kita gak perlu tanya sama Yesus. Karena kita udah tahu itu adalah kehendaknya. Kita tidak mengimani segala sesuatu yang di luar janji dan firman Tuhan. Tapi tentang kesembuhan itu udah jelas. Bahkan dia berkehendak meremukan Yesus dengan sakit penyakit. Waktu wanita itu menjamah jubahnya Yesus. Yesus yang adalah Allah dalam rupa manusia itu sampai gak tahu. Hei, aku rasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Siapa yang menjamah aku? Gak perlu nanya lagi. Dia bisa langsung dengan iman menangkap, menarik keluar apa yang memang Yesus sudah berikan. Kenapa? Dia ini wanita Ibrani. Dia tahu Mesias dijanjikan akan datang untuk membebaskan, untuk melepaskan. Dia tahu firman. Dan dia melangkah dengan iman untuk dia jamah jubah Yesus. Tanpa dia harus tanya-tanya. Iman seperti itu. Bahkan Lukas 7 ayat 27 ayat 20 sampai 29 itu bicara tentang seorang ibu Sirofenisia, orang Yunani. Yang anaknya kerasukan setan dan dia minta, Yesus tolong lepaskan, bebaskan anakku. Yesus bilang apa? Biar anak-anak kenyang dulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak dan melemparkan pada anjing. Tapi lihat ibu itu bilang apa? Tuhan, bahkan anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini bicara tentang apa? Yesus tuh lagi bilang gini, aku akan genapi dulu rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Baru setelah itu akan menyebar kepada bangsa-bangsa lain. Tapi dia dengan iman bisa mempercepat waktu. Apapun juga yang engkau imani, pada saat itu juga engkau terima. Terlebih kita yang sudah ada di dalam ikatan janji. Tadi saya makan perjamuan kudus dikatakan darah ini adalah darah perjanjian. Kita sudah ada di dalam perjanjian yang baru.
Bahkan wanita Sirofenisia ini yang gak ada di dalam perjanjian baru itu, dia bisa minta dengan imannya dan mengalami kebebasan buat anaknya. Apalagi kita yang bahkan sudah diberikan kerajaannya di dalam kita. Oh come on. Itu sebabnya kita harus terus. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Untuk mengalami bisa hidup dalam kesehatan ilahi, kita harus terus aktifin iman kita. Percaya dan berkata-kata, percaya dan berkata-kata. Jadikan Yesus yang terutama, dia adalah rajamu. Dia raja di atas segala raja. Firman-Nya itu mutlak kebenaran. Itu yang harus kita lakukan dan terus kita imani dan berkata-kata. Berkata-kata kepada tubuhmu. Hai tubuh. Bahkan kita bisa bilang, hai tubuh, engkau sehat. Hai, aku akan awet muda. Berkata-kata dong. Ya enggak? Selanjutnya Yesus telah memberikan kunci kerajaan sorga. Pakai otoritasnya seperti tadi kesaksian. Yesus di Matius 10 dia panggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mereka mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit. Kalau penyakit ketok-ketok pintu, pakai otoritasmu. Tunduk kepada firman, lawan iblis maka dia akan lari daripadamu. Tunduk kepada firman apa? Tunduk kepada Yesus. Dia adalah firman. Tunduk kepada firman-Nya yang mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Resist the devil, tolak iblis dan dia akan lari. 1 Petrus 5 ayat 8 tuh bilang berjaga-jaga. Kenapa? Iblis tuh gak suka sama kita. Kita diberikan kerajaan loh. Untuk sekali lagi membentangkan langit. Untuk mencipta, untuk mempengaruhi, untuk menjadikan bangsa-bangsa murid Yesus. Otomatis dia pasti takut sama kita. Dia berusaha akan mencuri. Tapi di sini dikatakan sadar, berjaga-jaga, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum yang mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau bahasa Inggrisnya that he may devour. Yang dapat bukan karena dia berkuasa, bukan. Dia tuh udah ompong. Dia cari orang yang bisa dia tipu. Dia cari orang yang bisa dia bohongi. Tapi kalau kita tahu kebenarannya, kita nggak akan izinkan itu. Saya berdoa berapapun yang datang di sini dan yang mendengar nanti lewat video, kita akan berjalan dalam kesehatan ilahi. Kita akan menyelesaikan rencana Tuhan. Kita tidak akan izinkan sakit penyakit mencuri kita karena kita tahu kebenaran. Karena kita ada di dalam kerajaan Yesus Raja dan kita pakai hukum iman. Itu semua anugerah kita terima waktu kita percaya. Terakhir, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang harum. Saya dapat pewahyuan. Ini bukan bicara tentang kita harus berbuat baik. No. Waktu kita sehat, kita tuh sedang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang harum di mata Tuhan. Tuhan perlu tubuhmu, Tuhan perlu hidupmu. Waktu kita mempersembahkan tubuh, maka kita dikatakan Roma 12 ayat 2, kita bisa membedakan mana kehendak Allah. The good, acceptable and perfect will of God. Supaya apa sih? Supaya kita bisa menyelesaikan apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 10 bilang, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Ia telah siapkan sebelumnya dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Dia mau kita hidup, tidak dibilang Dia mau kita pulang ke rumah Bapa. Dia mau kita hidup di dalam panggilannya itu. Satu hal yang akan bisa membawa kita terus berkemenangan. Kita punya visi. Kita tahu rencana Tuhan. Sehingga waktu itu belum selesai, kita tidak tunduk kepada sakit penyakit, kita bahkan tidak tunduk kepada kematian. Yesus waktu dia katakan sudah selesai, maka dia bilang ke Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Ya enggak? Begitu juga kita. Waktu kita selesai, kita yang serahkan nyawa kita karena kita mau pulang ke rumah Bapa dengan berkemenangan. Kita harus punya visi. Markus 16 ayat 20 bilang mereka pun pergilah memberitakan Injil. Injilnya apa? Bukan cuma Injil keselamatan.
kita dipanggil semua memberitakan Injil kerajaan. Sehingga semua orang yang menjadi murid Yesus itu bawa kerajaan Allah. Jadikan kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Dan Tuhan akan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita bisa punya pengharapan. Waktu kita beritakan Injil, kesembuhan terjadi. Waktu kita beritakan Injil, kelepasan terjadi. Ada banyak orang yang masih ada di dalam kuasa kegelapan. Dan Tuhan perlu kita. Itu sebabnya sama-sama kita bikin komitmen, Tuhan, aku mau mempersembahkan tubuhku. Pakai aku Tuhan. Itu komitmen saya waktu 2010. Suami saya pulang dan gak bangkit. Saya bilang, Tuhan, pakai hidup saya. Saya mau pastikan saya bisa bawa banyak orang kepada Kristus. Saya mau pastikan, suami saya waktu itu rindu sekali untuk melakukan lewat pekerjaannya. Saya bilang, namanya Pepi. Saya mau pastikan saya akan bangkitkan ribuan Pepi yang lain. Saya mau pastikan saya buat iblis menyesal atas apa yang dia lakukan. Walaupun dia belum bangkit, itu gak membuat saya ciut. Mungkin ada 4-5 kali saya berusaha membangkitkan orang mati. Tapi itu gak membuat saya ciut kalaupun belum bangkit. Firman Tuhan ya dan amin. Apapun masalahnya saya gak mau pusing. Ada lagi yang harus saya bangkitkan, saya akan doa bangkitkan. Mari kita bergerak di dalam satu kesatuan. Memuridkan, menghadirkan kerajaan Allah. Menjadikan kehendaknya di bumi seperti di sorga. Kita hidup di dalam visi yang Tuhan kasih. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena siang hari ini kami mendengarkan firman bahwa Engkau berkenan memberikan kerajaan itu di dalam kami. Kami mau bergerak Tuhan untuk hidup di dalam kesehatan ilahi karena itu adalah warisan kami yang sah di dalam Kristus. Dan kami mau pastikan tidak ada sakit penyakit apapun yang kami akan izinkan datang mendekat kepada kami. Kami mau pastikan hidup kami bukan kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dan kami mau pastikan datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu melalui dan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saya selesai. Wow, puji Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Luar biasa ya. Firman Tuhan yang sudah kita dengar tuh sangat luar biasa banget. Terima kasih Bu Hana yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita semua sangat diberkati, amin. Bagi yang ingin mendengarkan kembali pengajaran hari ini ataupun sebelumnya, baik devotion maupun healing, dapat mengunjungi YouTube kami di AWM Charis Indonesia dan dapat mengunjungi sosial media kami yang tertera di layar. Charis Bible College telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2024. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa membuka link website kami di charisindonesia.org. Kami menginformasikan bagi saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar setiap hari Senin sampai Jumat, mulai jam 10 sampai 16. Pada kesempatan ini kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu dan ingin mengundang kepada Bapak Ibu untuk mendukung pelayanan Andrew Wommack Ministry Indonesia sebagai partners dengan memberikan donasi yang akan mendukung bukan hanya kegiatan ministry ini saja, tetapi juga untuk perluasannya. Kami sangat rindu untuk membawa pesan Injil anugerah dan kasih Allah ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Informasi mengenai partners dapat dilihat di link website kami awmindonesia.net. Sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan persembahan buat acara healing ini, untuk mendukung acara ini. Sebelum kita memberi persembahan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa, yang rindu memberkati kita. Waktu kita memberi dengan sukacita, Tuhan disenangkan. Ingatlah bahwa Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita dalam segala hal. Sehingga keperluan kita selalu tercukupi, bahkan lebih dari cukup. Dengan begitu, kita lebih sanggup lagi melakukan hal-hal yang baik. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kasih-Mu hebat bagi kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang kami kenal dengan Bapa yang baik. Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kami menabur benih buat pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk para partners yang sudah mendukung pelayanan ini Tuhan. Yang sudah mendukung pelayanan di ministry ini Tuhan. Kami ucapkan berkat atas apapun yang mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberkati mereka. Dan kami katakan Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hebat, keluarga yang diberkati. Bahkan mereka akan memiliki kesehatan yang sempurna. Dan mereka akan hidup menikmati kasih karunia dan penyediaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. You want me well, 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 well. You made me whole, and it is well with my soul. You want me well, 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 well. Your grace made a way, so my heart now can say, you want me well.